Shalom, selamat pagi Bapak Mama, anak-anak dan saudara semua yang berada di rumah. Pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2020, kita akan melakukan ibadah syukur Pentakosta di bawah tema merayakan hidup dalam syukur. Dan ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Sahaya Setli Manafe, SSI Teol MM. Untuk itu, saya mengajak Bapak Mama, saudara semua untuk kita masuk dalam ibadah. Saudara-saudari kekasih Tuhan, adalah baik hari ini kita bersyukur kepada Tuhan semesta alam karena telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus atas kita semua. Roh itu telah memberi daya kepada kita bahwa masih ada harapan yang pasti di tengah-tengah kemelut kehidupan dunia ini. Karena itu, dengan hati yang meluap-luap, dengan syukur, saya mengajak kita semua menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sambil berdiri, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tabiskan kebaktian syukur Pentakosta hari ini.
Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga.
Pentakosta kali ini terambil dari pertama Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyikan Kirim Jemaat 237 bait yang pertama. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, kini kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, dan juga dalam perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami, serta sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengarlah olehmu berita anugerah Allah di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah berita anugerah. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bersama lewat Mazmur pasal yang ke-67 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan bangun berdiri. Sambil kita berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan membaca Mazmur pasal yang ke-67 bait ayat yang kedua dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. NKB 104 bait yang pertama. Ku
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, doa dan pembacaan Alkitab. Saya persilakan kepada majelis yang bertugas. Jemaat kekasih Tuhan sekalian, kita mempersiapkan diri untuk diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Pembacaan Alkitab terpilih dari kitab Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 20. Sekali lagi Imamat 23 ayat 15 sampai ayat 20. Kita berdoa sebelumnya. Saya mengajak Papa Mama, mari menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, tiba saatnya kami mempersilahkan Tuhan untuk berbicara kepada kami lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu agar menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Oknum lain yang tidak berkenan dan dengan segala cara berusaha untuk mengalihkan perhatian dan pandangan kami. Di dalam nama Yesus kami mohon Tuhan enyahkan. Ini kami Bapa, persiapkan kami semua untuk menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 20 di bawah perikop hari raya. Kemudian harus kamu menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta 2 ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengar firman Allah, tetapi juga yang mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Mama, semua yang ada di rumah masing-masing, Shalom. Iya. Tema kita dalam syukur Pentakosta ini adalah merayakan hidup dalam syukur.
Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang mencoba bertanya kepada ibunya demikian, "Ibu, coba tolong ceritakan bagaimana ketika aku kecil. Bagaimana aku bertumbuh dan bagaimana masa kecilku dulu." Dan ibunya pun mencoba mengingat dan menceritakan bagaimana anak itu bertumbuh dari masa ke masa, dari masa bayinya. Bagaimana ibunya mengasuhnya, dan ibunya mencoba mengingat ulang semua peristiwa yang pernah dilalui bersama anaknya. Bagi ibunya, dengan ia menceritakan kisah itu kepada anaknya, seolah-olah kembali mengingatkan dia bahwa ia ada, mengingatkan kembali bahwa ia hadir dan ia terlibat dalam tumbuh kembang anaknya. Mengulang cerita atas pengalaman-pengalaman hidup yang telah kita lalui atau yang seringkali kita peringati dalam suatu perayaan atau aktivitas tertentu. Misalnya kita mengulang peristiwa kelahiran dengan merayakan ulang tahun, merayakan kelulusan dan lain sebagainya. Semuanya bertujuan sebagai pengingat bahwa kita ada, bahwa kita hadir dan kita terlibat di dalam setiap peristiwa itu. Demikian juga dengan Tuhan. Ia hadir di sepanjang perjalanan pengalaman kehidupan umat manusia. Dalam konteks ini, pertanyaan bagi kita, mengapa karya Tuhan perlu dirayakan? Atau mengapa kita sebagai umat percaya perlu mengulang cerita tentang karya Tuhan di dalam perayaan-perayaan seperti perayaan syukur Pentakosta saat ini. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita Imamat pasal 23, ada 3 hari raya besar bangsa Israel. Yang pertama ialah hari raya roti tidak beragi. Yang kedua ialah hari raya buah sulung dan juga 7 minggu. Ketiga hari raya besar ini mengandung arti yang mendalam bagi kehidupan umat Israel. Hari raya roti tidak beragi menjadi suatu ketetapan untuk turun-temurun. Tentu saja bukan tidak sengaja ini harus diceritakan ulang, karena ini akan menjadi peringatan bagi bangsa Israel. Karena jelas bahwa dengan merayakan ini, mereka merayakan penyertaan Allah yang hadir di antara umat Israel. Penyertaan Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan disebutkan juga hari raya menuai dan hari raya pengumpulan hasil menjadi suatu peringatan bahwa Allah menuntun mereka sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Sungguh hari raya bagi Tuhan dapat dipahami bahwa tidak dimaksudkan untuk mengkultuskan Allah di dalam suatu aturan, ritual atau seremoni semata-mata, melainkan menjadi suatu kesempatan untuk mengadakan pertemuan yang kudus dengan Allah, untuk menghadap kehadirat Tuhan. Atau dengan kata lain, dengan perayaan syukur ini, dengan perayaan yang kita rayakan, ini juga merupakan kesempatan agar umat Tuhan mau datang kepada Allah, mau bergaul karib dengan Allah, dan mau ada di dalam kekudusannya.
Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan syukur Pentakosta karena kita bersyukur dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang merupakan peristiwa awal di mana gereja mula-mula mulai terbentuk. Kita melihat pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, ada 3.000 orang bertobat melalui pemberitaan Injil oleh Petrus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi umat manusia. Tuhan begitu mengasihi kita yang berdosa ini, dan Dia rela menebus kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Hari Buah Sulung dan Hari Raya 7 Minggu sebagai suatu kesatuan yang membawa kita untuk diangkat menjadi anak Allah dengan kualitas yang sama sebagai buah yang sulung. Bagi Tuhan kita tidak menjadi buah kelas 2 atau buah-buah biasa, tetapi atas kehendaknya sendiri oleh firman-Nya, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 18, kita dijadikan anak sulung di antara semua ciptaan. Oleh karena itu kita patut untuk mensyukuri atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur merupakan sikap hidup umat Tuhan, sikap hidup kekristenan, atau seringkali kita dengar kutipan ayat seperti juga yang ada dalam nats pembimbing kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pemazmur. Ungkapan syukur juga diungkapkan oleh pemazmur seperti yang ada dalam Mazmur puji-pujian kita. Mazmur pasal 67 tadi. Pemazmur mau menyanyikan syukur atas segala berkat yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Pemazmur merasa bahwa doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Sebagian penafsir mengatakan bahwa Mazmur pasal 67 ini sebagai nyanyian syukur pada rangkaian masa raya panen. Selain itu juga dapat dimaknai sebagai nyanyian keselamatan dan syukur atas pertobatan di seluruh dunia yang diakibatkan oleh anugerah Tuhan bagi bangsa Israel. Ayat yang pertama dan yang kedua, Mazmur pasal 67, diawali dengan ucapan berkat. Kerinduan pemazmur jelas agar melalui kisah bangsa Israel diselamatkan, agar melalui kasih dan karunia oleh Allah, berkat-Nya diterima oleh umat manusia. Dan bangsa-bangsa lain yang melihat itu semua, mereka dapat memuji Allah dan menerima jalan-jalan-Nya yang benar dan adil. Ada harapan oleh pemazmur bahwa dengan perjalanan bangsa Israel dan dengan pemeliharaan Allah di dalamnya, umat manusia dapat membawa segala bangsa untuk mengetahui bahkan mengalami keselamatan yang daripadanya, sehingga semua dapat menaikkan syukur hanya kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan agar setiap karya penyertaan dan pemeliharaan dalam kehidupan orang percaya juga dapat disaksikan oleh orang-orang lain. Dengan syukur yang kita rayakan, tidak hanya untuk kita memaknainya, tetapi juga dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Bahwa ketika kita merasakan syukur, penyertaan Tuhan di dalamnya, orang lain juga melihat kasih Tuhan bagi kehidupan mereka.
Tuhan juga menyatakan bahwa dirinya bukan hanya mampu memimpin dan memberi keselamatan, tetapi Tuhan juga mampu mencukupi kebutuhan hidup dan juga mampu memelihara umatnya secara berkesinambungan. Penyertaan daripada Tuhan akan terus-menerus kita rasakan. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita pungkiri, kini kita ada di tengah kondisi yang sulit. Dengan dihantui oleh rasa ketakutan dan kecemasan akan pandemi COVID-19. Menurut beberapa informasi di media online, bahwa di pertengahan Juni ini kita akan kembali beraktivitas secara normal. Tapi tetap dengan memperhatikan prosedur kesehatan, dengan hidup yang sehat, selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi dengan mengandung vitamin agar nantinya menambah imun tubuh kita. Dengan tetap menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Mungkin sebagian kita ada yang merasa cemas karena takut akan terpapar virus. Ada yang ketakutan jangan sampai ketika kita kembali dalam rutinitas biasa kita akan terpapar. Tetapi ada juga yang senang karena dapat kembali beraktivitas, bisa kembali bekerja di luar rumah. Tapi jangan sampai kita fokus terhadap kecemasan dan kesulitan yang ada dan membuat kita lupa bahwa kita punya Allah yang selalu mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Memang tidaklah mudah untuk bersyukur dalam segala keadaan, apalagi di tengah kondisi seperti ini. Tetapi inilah cara yang harus kita lakukan untuk melihat kehendak Tuhan terpenuhi di dalam kehidupan kita. Ini adalah cara bagaimana kita naik ke tingkatan iman yang lebih tinggi untuk hidup kita. Hari ini kita merayakan, mensyukuri karya Allah dalam pencurahan Roh Kudus. Walaupun kita ada di tengah-tengah kondisi dunia saat ini, tetapi kita mau tetap bersyukur karena kita tetap percaya Tuhan selalu mengulurkan tangannya memberkati kita dan Roh Kudus-Nya yang tercurah akan menuntun langkah kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita sambil berdiri, kita mengikrarkan iman dan percaya kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Namamu
memberikan persembahan. Mari kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya dalam Mazmur 107 ayatnya ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang senantiasa menyertai, memberkati akan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadat, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya bagi kami akan memberikan persembahan syukur kami, natsar kami, perpuluhan kami ya Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati, biarlah boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memberkati juga akan seluruh kehidupan kami, biarlah boleh menjadi persembahan yang hidup dan boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa untuk menaikkan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Allah pengasih dan penyayang, yang selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua yang kami rasakan sampai dengan saat ini, yang masih kami nikmati sampai dengan saat ini Bapa. Kini Tuhan kami ada dalam perayaan syukur Pentakosta saat ini. Tuhan begitu baik sehingga Engkau mau mencurahkan roh-Mu di dalam hati kami, agar kami mau diperbaharui oleh roh-Mu, sehingga kami mau melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, seperti pemazmur yang selalu merasakan syukur di tengah-tengah kehidupannya, yang selalu mengucap syukur dalam segala situasi apapun. Terlebih bagi kami,
umat-Mu yang ada di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 saat ini. Bapa, Engkau tahu pribadi kami, Engkau tahu kecemasan hati kami. Kadang kami ada dalam ketakutan, kami ada dalam rasa cemas. Namun biarlah Tuhan selalu menuntun kami, menenangkan hati kami, pikiran kami, agar kami juga tetap waspada di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. Beri kami hikmat-Mu dan beri kami selalu kekuatan dan kesehatan, agar kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dalam penyertaan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, lindungilah keluarga-keluarga kami. Kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Allah mau menyertai dan memberkati. Biarlah kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami. Kami berdoa bagi istri dan suami kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, kakak adik dan saudara-saudara kami. Biarlah kasih Tuhan menjangkau dan menyertai mereka. Mereka yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jarak dengan kami. Lindungilah dan sertailah mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Biarlah kami selalu diberikan kesehatan daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah-pemerintah yang memimpin bangsa ini. Biarlah Allah mencurahkan Roh-Mu, agar mereka juga bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Agar apa yang mereka emban dan tugas yang mereka lakukan sepenuhnya hanya sesuai dan seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa biarlah bumi kami, negeri ini cepat pulih dari virus yang sementara ada di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang terpapar virus, yang sementara ada dalam perawatan, dan sementara ada dalam karantina, yang sementara ada dalam proses-proses penyembuhan. Biarlah Allah juga memberi mereka kesembuhan. Kami juga berdoa bagi tim medis yang ada di garda terdepan, yang menolong umat-umat-Mu, yang menolong kekasih-kekasih yang sementara ada dalam penanganan. Biarlah Tuhan juga beri mereka kekuatan, agar mereka dapat melewati semua peristiwa ini dengan baik. Memberkati juga keluarga-keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua orang relawan, semua yang mau mengorbankan semua harta bendanya, kepunyaannya, berkatnya untuk berbagi dengan sesama. Tuhan memberkati mereka, beri mereka dengan limpah. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan di mana-mana pun berada. Walaupun kami ada di tengah pandemi COVID-19 ini, jemaat Tuhan ada berbakti di rumah masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus selalu menjangkau umat-umat Tuhan dalam rumah-rumah mereka. Sehingga mereka juga merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka setiap hari. Kami berdoa Tuhan biarlah Allah memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami. Kami telah memberikan persembahan. Allah memberkati persembahan ini dan juga memberkati gereja Tuhan yang mengelola persembahan ini, agar dapat berguna bagi pelayanan-pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang menaikkan syukur kami kepada Bapa di surga. Amin. Cerita yang benar
Bapak, Mama, Saudara-saudara, saya persilakan berdiri untuk kita menerima pengutusan dan berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai saksi Kristus, kita semua kini dipanggil untuk senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Roh Allah yang kudus, sambil mewartakan kasih Allah bagi sesama, merengkuh semua orang, dan menyatakan bela rasa kita kepada dunia ciptaannya. Karena itu, dengarlah olehmu berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.